Hai, apa kabar saudaraku? 1 bulan kita tidak berjumpa. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Dan pada hari ini kita akan merenungkan dengan topik virus dan vaksin. Virus dalam dunia kesehatan adalah makhluk hidup yang sangat kecil yang menyebabkan seseorang menjadi sakit. Virus hanya dapat dilihat oleh mikroskop khusus yang disebut mikroskop elektron. Mata telanjang atau mikroskop biasa tidak dapat mendeteksinya. Virus umumnya sangat membahayakan. Virus membawa penyakit, merusak organ tubuh, dan yang terkena tersebut dapat menularkannya kepada orang-orang di sekitarnya. Contoh-contoh virus yang sudah ada di dalam dunia ini adalah sebagai berikut. Ada virus cacar, virus influenza, virus rabies, virus yang menyebabkan mata sakit, virus flu burung, virus Ebola, virus HIV atau AIDS, virus flu Spanyol yang mewabah 100 tahun yang lalu dan menewaskan 30 juta orang di negara itu. Konon seluruh dunia hampir 100 juta orang tewas karenanya. Dan yang terakhir adalah coronavirus 2019 atau COVID-19. Sudah 1,5 tahun kita mengalaminya. Bahkan ada 3 turunannya yang baru, yaitu varian Alpha, varian Beta, dan varian Delta. Varian Delta inilah konon yang paling ganas dan sangat cepat penularannya. Dan inilah yang membuat kita semua menjadi sulit dan tertekan, karena kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak nampak. Kesemua virus-virus di atas sama, yaitu menyerang tubuh, fisik, jasmani manusia. Saudara-saudaraku, di samping virus-virus di atas, ada lagi virus lain. Tetapi yang diserangnya adalah rohani kita atau spiritualitas kita. Sebut saja virus rohani. Virus ini sama bahayanya, apalagi jika sudah menyerang rohani kita. Dan jika kita kalah, maka kita menjadi malas berdoa, enggan bersekutu dan beribadah, tidak mau baca Alkitab, acuh tak acuh terhadap kegiatan rohani. Jika tidak segera diobati, kerohanian kita bisa lumpuh, iman kita digerogoti, dan akhirnya mati secara rohani. Kita harus waspada terhadap virus-virus rohani yang menghancurkan tersebut. Untuk itu, mari kita coba kenali beberapa virus rohani tersebut. Virus pertama, virus ketakutan. Rasa takut yang diakibatkan oleh berbagai keadaan. Contohnya, takut pada ketinggian, takut pada kesepian, takut miskin, takut rugi, takut kegelapan, takut petir, takut mati, dan lain sebagainya. Sebagai orang percaya, jangan pernah hidup kita dikuasai ketakutan. Kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup menolong dan mengatasi segala persoalan kita. Seberat apapun pergumulan kita, Ia pasti buka jalan. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Virus kedua, virus kekhawatiran. Rasa khawatir sama dengan cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Hari-hari ini kita semua khawatir akan hari esok yang penuh ketidakpastian. Dampak dari COVID-19 ini, pekerjaan berkurang, penghasilan turun, PHK sudah terjadi, kesulitan di mana-mana. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa bulan ke depan. Masa depan kita suram, demikian asumsi kita. Tetapi Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius 6 ayat 25 dan 34 mengatakan demikian. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dan ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudaraku, rasa khawatir jika terus dipelihara justru merugikan diri sendiri. Kita menjadi ragu untuk melangkah maju. Virus yang ketiga, virus kebimbangan. Orang yang bimbang sulit untuk maju karena selalu ragu sebelum melangkah. Ia sudah kalah sebelum bertanding. Orang bimbang karena ia belum mempercayai Tuhan sepenuhnya. Yakobus 1 ayat yang ke-6 berkata demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, saudara-saudara, itulah ketiga virus yang harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Virus ketakutan, virus kekhawatiran, dan virus kebimbangan. Pertanyaannya, apa yang mampu menangkal ketiga virus yang merugikan tersebut? Sebagai orang percaya, kita sangat beruntung. Yesus memilikinya, bahkan sudah memberikannya kepada kita semua. Ya, vaksin Roh Kudus sanggup mengalahkan dan menghancurkannya. Vaksin Roh Kudus yang membuat imun rohani kita. Vaksin Roh Kudus yang aktif bekerja di dalam hati kita akan melindunginya. Oleh sebab itu, jangan pernah kita melangkah tanpa Roh Kudus. Sediakanlah waktu dan hati untuk bergaul akrab dengan Roh Kudus. Jangan padamkan Roh Kudus dalam setiap sendi kehidupan kita. Hanya ada satu cara mengalahkan virus rohani, yaitu vaksin Roh Kudus dari Bapa Surgawi. Vaksin Roh Kudus membuat kekebalan rohani kita meningkat penuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sementara untuk membuat badan kita tetap sehat dan kuat, pemerintah Indonesia sudah menyediakan vaksin gratis. Ayo kita vaksin tubuh kita masing-masing. Akhirnya jasmani kita sehat, rohani kita pun semakin sehat dan sehat lagi. Bukankah ini yang terpenting dalam hidup kita? Sehat rohani, sehat jasmani. Saudara-saudaraku, sekali lagi, pakailah vaksin yang disediakan pemerintah untuk tubuh jasmani kita. Kita juga tetap memakai vaksin Roh Kudus untuk rohani kita. Akhirnya, Tuhan Yesus Kristus menjaga dan melindungi kita semua dari virus apapun dengan vaksin Roh Kudus-Nya. Allah beserta dengan kita semuanya. Amin.